Oke teman-teman, kita akan bahas sebuah video. Oke teman-teman, kita akan bahas sebuah fakta yang sangat luar biasa ya. Jadi melahirkan anak dalam keadaan miskin adalah sebuah kejahatan. Masuk akal gak sih ngecap orang miskin punya anak seolah pelaku kriminal? Jadi lo pernah dengar nggak ada yang bilang melahirkan anak dalam keadaan miskin adalah sebuah kejahatan? Jadi pernyataan ini terdengar tegas, tapi kalau dipikir-pikir lagi masuk akal nggak sih? Kita lihat ya. Jadi lo pernah dengar nggak ada yang bilang melahirkan anak dalam keadaan miskin adalah sebuah kejahatan? Pernyataan ini terdengar tegas, tapi kalau dipikir-pikir lagi masuk akal juga nggak sih, ya kan? Apa benar kita bisa ngecap orang miskin yang punya anak itu seolah-olah mereka adalah pelaku kriminal? Nah, gue bakal kasih tahu kalian kenapa teman-teman semua, ya. Gue bakal kasih tahu kenapa ini keliru. Dan mungkin lo bakal lihat kalau pandangan ini terlalu dangkal buat masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Pertama, hidup manusia itu nggak cuma soal uang. Anak itu bukan barang yang cuma bisa dilahirkan kalau orang tuanya punya modal gede aja. Banyak orang yang lahir dari kondisi ekonomi susah, tapi mereka tumbuh jadi individu yang luar biasa. Kalau semua orang miskin disuruh nggak punya anak, lo tahu nggak berapa banyak potensi dunia yang bakal hilang? Sebut aja orang besar yang dulunya hidup dalam keterbatasan, tapi akhirnya bisa bikin perubahan yang sangat luar biasa besar. Jadi, nyalahin orang miskin karena punya anak sama saja kayak ngecap bahwa hidup mereka dan anak-anak mereka adalah sesuatu yang nggak berharga. Itu adil menurut lo? Kemiskinan sendiri bukanlah kejahatan. Banyak orang hidup miskin bukan karena malas atau nggak usaha, tapi karena keadaan juga banyak ya. Sistem yang timpang, pendidikan yang nggak merata, akses kesehatan yang susah, itu semua adalah masalah struktural, bukan pilihan individu. Dalam buku The End of Property karya Jeffrey Sachs dijelaskan bahwa kemiskinan global itu akar-akar masalahnya ada pada ketimpangan sosial ekonomi yang berlangsung lama. Jadi apa adil nyalain orang yang hidup dalam sistem yang bikin mereka nggak punya banyak pilihan? Selain itu, lo perlu nggak ngerti bahwa melahirkan adalah hak dasar manusia. Setiap orang punya hak buat membangun keluarga, nggak peduli kaya ataupun miskin. Kalau lo bilang orang miskin nggak boleh punya anak, itu sama aja lo ngejudge bahwa mereka nggak layak hidup secara setara. Amartya Sen dalam Development as Freedom bilang bahwa kemiskinan itu bukan cuma soal nggak punya uang, tapi soal kehilangan kebebasan untuk memilih jalan hidup. Dan kalau kita mulai mengatur-ngatur siapa yang boleh punya anak berdasarkan uang, di mana batasannya dan siapa yang berhak menentukan. Terus ada satu hal lagi yang sering dilupain, banyak anak yang lahir di kondisi sulit justru tumbuh jadi lebih tangguh. Nah, ini fakta juga kawan-kawan semua ya. Viktor Frankl dalam Man's Search for Meaning bilang bahwa makna hidup itu nggak tergantung sama kondisi eksternal, tapi gimana seseorang menghadapi situasi yang ada. Anak yang lahir dari keluarga miskin bukan berarti nggak punya masa depan ya. Justru mereka seringkali tumbuh dengan daya juang yang lebih besar. Jadi apa lo yakin kondisi ekonomi itu adalah satu-satunya yang bikin hidup anak jadi bermakna? Dan jangan lupa, pernyataan ini berbahaya karena bikin stigma. Kalau lo bilang orang miskin gak boleh punya anak, lo secara nggak langsung bilang mereka adalah kelompok yang gak layak hidup normal. Ini malah bikin ketimpangan sosial makin parah. Wilkinson dan Pickett dalam The Spirit Level menunjukkan bahwa stigma dan ketimpangan bikin kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan jadi turun. Jadi kalau niat lo pengen bantu anak-anak yang lahir di kondisi miskin, bukannya nyalahin orang tua mereka. Kenapa nggak bantu perbaiki sistemnya aja? Daripada nge-labelin melahirkan dalam kondisi miskin sebagai kejahatan, kenapa kita nggak fokus ke solusi nyata? Misalnya edukasi soal perencanaan keluarga, akses ke layanan kesehatan, atau peluang ekonomi. Stephen Levitt dan Stephen Dubner di Freakonomics menunjukkan bahwa ngasih orang akses buat bikin keputusan bijak itu jauh lebih efektif dibanding ngasih stigma. Sekarang coba lo pikir deh, kalau lo bilang orang miskin gak boleh punya anak, siapa yang bakal nentuin siapa yang layak atau enggak layak buat punya keturunan? Dan yakin lo keputusan itu gak bakal bikin diskriminasi yang lebih besar lagi. Betul banget teman-teman semua. Jadi melahirkan anak dalam keadaan miskin itu bukanlah sebuah kejahatan ya. Setiap orang punya hak untuk punya anak teman-teman, seperti itu. Oke, sekian, salam cerdas.